Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, legenda macam apa itu? Tanya Chu Feng. Menurut legenda, serangga pemakan darah bukan satu-satunya makhluk hidup di kedalaman formasi pembantaian lemakan darah. Selain mereka, itu ada juga makhluk yang sangat istimewa, bodoh, dan menarik, kata Xian Miao Miao. Makhluk yang sangat bodoh dan menarik, apa itu? Tanya Chu Feng karena ingin tahu. Chu Feng merasa bahwa, makhluk yang bisa bertahan di tempat ini pasti akan menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Bagi Xian Miao Miao untuk menggambarkan makhluk itu secara mistis, bahkan lebih jelas bahwa makhluk itu sangat luar biasa. Mengenai penampilannya yang tepat, aku juga tidak yakin. Hanya saja, aku sudah mendengar dari ayah kerajaan aku bahwa makhluk itu berasal dari era kuno. Kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia bersembunyi di kedalaman formasi pembantaian pemakan darah. Lebih jauh lagi, ayah kerajaanku mengatakan bahwa makhluk itu sangatlah bodoh. Namun demikian, ia memiliki semacam kekuatan khusus yang tampaknya sangat bermanfaat bagi para spiritualis dunia. Lebih jauh lagi, makhluk itu mampu berbicara pada saat ia dilahirkan, dan akan mempertimbangkan makhluk pertama yang dilihatnya sebagai induknya. Selain itu, ia akan dengan sepenuh hati mencurahkan hidupnya untuk makhluk itu. Kamu kebetulan adalah seorang spiritualis dunia yang sangat kuat. Jika kamu bertemu makhluk itu, kamu akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar, kata Xian Miao Miao. Jika mendengar apa yang kamu katakan, aku juga berharap agar legenda itu menjadi nyata, balas Chu Feng sambil tersenyum. Setelah itu, pada hari-hari berikutnya, Chu Feng dan Xian Miao Miao terus mencari bunga abadi era kuno. Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, dan Xian Miao Miao menggunakan persepsi khususnya untuk mencari di sekelilingnya juga. Namun dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Namun demikian, mereka tidak dapat memperoleh panen apapun. Karena faktanya bahwa mereka menggunakan kemampuan perseptif mereka sepanjang waktu, Chu Feng menemukan bahwa Xian Miao Miao tampaknya agak kelelahan. Karena itulah, ia menyarankan agar mereka beristirahat. Tepat setelah Chu Feng menyarankan agar mereka beristirahat, Xian Miao Miao tertidur di pohon besar di samping Chu Feng. Dapat dilihat bahwa gadis itu benar-benar kelelahan. Melihat Xian Miao Miao seperti ini, Chu Feng merasa sedikit sakit hati. Meskipun dia selalu tertawa dan tampak sangat riang, tapi dia sebenarnya seseorang yang bekerja sangat keras. Selama beberapa hari dia bersamanya, Chu Feng bisa menentukan itu. Chu Feng, sepertinya itu tidak akan berlanjut seperti ini. Apakah gadis itu benar-benar yakin bahwa ada bunga abadi era kuno di sini? Tanya si ratu. Pada saat itu, si ratu mulai khawatir. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng dan Xian Miao Miao telah mencari selama 3 hari berturut-turut. Namun selama 3 hari itu, mereka berdua bahkan belum berhasil melakukan perjalanan 5% pun dari seluruh wilayah pusat formasi pembantaian pemakan darah. Dari sini saja sudah bisa dilihat, seberapa luas tempat ini. Selanjutnya, meskipun Chu Feng dan Xian Miao Miao mengenakan armor devouring darah, tapi kemampuan mereka masih terbatas di tempat ini. Dengan demikian, mereka tidak dapat melepaskan kecepatan maksimum mereka. Dengan demikian, jika menilai dari keadaan saat ini, bahkan jika Chu Feng dan Xian Miao Miao akan terus mencari bunga abadi era kuno tanpa berhenti tidur atau beristirahat, mereka masih membutuhkan puluhan hari untuk melakukan perjalanan melalui seluruh wilayah pusat ini. Namun sayangnya, Blood Devouring Armors hanya bisa digunakan untuk waktu yang terbatas. Selain itu, Chu Feng tidak dapat segera memproduksi armor devouring darah yang baru. Dengan demikian pula, jika armor devouring darah mereka kehilangan efektivitas mereka, Chu Feng dan Xian Miao Miao akan berakhir sekarat di tempat ini. Inilah yang dikhawatirkan si ratu. Aku bisa merasakan bahwa armor pemakan darah mampu bertahan paling lama 30 hari lagi.
Untuk mencegah hal yang tak terduga, Xian Miao Miao dan aku hanya bisa tinggal di sini paling lama 20 hari lagi. Maka sisanya, kita harus menghemat 10 hari untuk keluar dari sini. Jika kita tidak dapat menemukan bunga abadi era kuno dalam 20 hari, kita tidak akan punya pilihan selain menyerah, kata Chu Feng. Kamu harus mengutamakan keselamatan kamu sendiri, balas si ratu. Melihat bahwa Chu Feng sudah mempertimbangkan masalah ini, si ratu akhirnya merasa lega. Tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri dan mengatur formasi penyembunyian yang menutupi Xian Miao Miao. Kemudian, dia pun pergi sendiri. Chu Feng tidak berencana untuk beristirahat, karena dia tidak ingin membuang waktu. Karena itulah, ia berencana untuk mencari bunga abadi era kuno seorang diri saat Xian Miao Miao tertidur. Setelah mencari sekitar 2 jam, kecepatan Chu Feng tiba-tiba melambat, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak berhasil menemukan bunga abadi era kuno, tapi dia berhasil menemukan sesuatu. Itu adalah makhluk pertama, selain serangga pemakan darah yang dia lihat di sini. Itu adalah serangga merah kecil. Panjangnya itu seujuran jari telunjuk seseorang. Namun itu sangat tipis, dan menyerupai cacing tanah kecil. Namun dengan hanya sekali lirikan, Chu Feng bisa merasakan bahwa itu memancarkan aura yang luar biasa. Itu pasti bukan serangga biasa. Terlihat seperti telur, dan serangga itu terlihat sangat bodoh. Mungkinkah itu makhluk legendaris yang dibicarakan Miao Miao? Chu Feng berkata dengan sangat gembira. Itu sangatlah mungkin. Berdasarkan penampilannya, tampaknya ia baru saja lahir, dan masih menjadi larva. Chu Feng, cepatlah ke sana. Coba kamu lihat, apakah ia akan mengenali kamu sebagai tuannya atau tidak, kata si ratu. Wush! Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba saja mempercepat lajunya. Seperti kilatan petir, dia melompat dan segera tiba di pohon raksasa tempat serangga itu berbaring. Angin kencang yang tiba-tiba muncul, itu menyebabkan tubuh serangga merah kecil itu bergetar. Namun demikian, serangga itu tidak berusaha melarikan diri. Sebagai gantinya, ia memutar kepalanya, dan menggunakan mata hitamnya yang besar untuk menatap Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, dia bertanya, "Siapa kamu?" "Oh dewa, sebenarnya dia benar-benar tahu cara berbicara. Tampaknya apa yang dikatakan Miao Miao benar," pikir Chu Feng. Melihat serangga itu benar-benar berbicara, Chu Feng merasa sangat gembira. Karena itulah, dia menenangkan diri dan berkata dengan wajah yang sangat ramah dan suara lembut. "Aku ini ibumu," jawab Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, serangga merah kecil itu segera menyusut kembali. Lalu setelah itu dia berkata, "Kamu laki-laki," ucap serangga itu. "Oh dewa, serangga itu sebenarnya bisa melihat jenis kelamin aku. Sepertinya itu tidak sebodoh yang aku bayangkan," ucap Chu Feng dengan kaget. Namun demikian, dia tidak panik. Justru sebaliknya, dia berkata, "Aku ini ayahmu." "Oh," mendengar kata-kata itu, serangga merah kecil itu mengungkapkan tatapan bertanya. Serangga itu mengabaikan Chu Feng, dan mulai secara perlahan merangkak pergi. Kemudian, dia berhenti dan melengkungkan tubuhnya. Pada saat Chu Feng dengan hati-hati mengamatinya, karena bingung dengan apa yang dilakukannya, serangga kecil itu tiba-tiba berbalik dan menampakkan senyum menghuna. "Aku nenekmu," ucap serangga itu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, serangga kecil itu tiba-tiba melompat ke udara. Serangga itu berubah menjadi sinar lampu merah, dan melesat ke kejauhan. Serangga itu sangat cepat, sehingga Chu Feng dikejutkan oleh kecepatannya. "Mencoba melarikan diri setelah menghinaku. Kamu serangga kecil, apakah menurutmu aku tidak bisa menangkapmu?" ucap Chu Feng. Setelah bertemu dengan makhluk aneh seperti itu, Chu Feng secara alami tidak akan membiarkannya lolos. Tubuh Chu Feng bergeser, dan dia secara langsung melepaskan teknik Dashing Azure Dragon untuk mengejar serangga tersebut. Chu Feng tidak berani meremehkan serangga itu. Meskipun itu sangat kecil, tapi itu sangat cepat. Namun meskipun Chu Feng telah melepaskan teknik Dashing Azure Dragon, dia masih tidak bisa mengejar serangga merah kecil itu. "Ayo ayo cucuku, kejar nenekmu ini. Ayo ayo cepat, ayo kejar nenek."
Ucap serangga itu dengan sangat keji. Tidak hanya itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tapi itu juga menghina Chu Feng tanpa henti. Sialan, kamu benar-benar berani memandang rendah aku, ucap Chu Feng. Dengan pikirannya, Chu Feng segera mengungkapkan Thunder Armor-nya. Setelah kultivasinya meningkat ke peringkat 2 kaisar marsial, maka kecepatannya juga meningkat dengan cepat. Wush wush wush. Namun setelah Chu Feng meningkatkan kecepatannya, kecepatan serangga kecil merah itu sebenarnya juga meningkat secara drastis. Itu bahkan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun Chu Feng telah meningkatkan kultivasinya, tapi dia hanya mampu menjaga jaraknya dengan serangga itu, dan tetap tidak mampu mengejar ketinggalannya. Hahaha, sampah, bodoh, idiot, sangat lambat. Kamu benar-benar mencoba menipu nenekmu. Kamu ditakdirkan hanya menjadi cucu. Ayo kejar aku, ayo tangkap aku. Lelelelelelelele, ucap serangga itu. Melihat bahwa Chu Feng tidak dapat mengejarnya, serangga itu benar-benar mulai mengejek dan menghina Chu Feng. Chu Feng bahkan bisa melihat bahwa serangga kecil itu benar-benar menjulurkan lidah ke arahnya, dan mengeluarkan suara provokatif dengan lidahnya. Serangga itu mengejek Chu Feng menggunakan segala macam metode. Hahaha, serangga itu benar-benar keji. Chu Feng, itu akan sangat memalukan jika kamu tidak dapat menangkapnya, ucap si ratu. Pada saat itu, tubuh si ratu sedang kejang-kejang karena tawanya terbahak-bahak. Dia benar-benar merasa senang. Tidak, tapi tepatnya, dia bersukacita karena ketidakberuntungan Chu Feng. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memberinya pelajaran, ucap Chu Feng yang sangat marah dengan serangga itu. Segera, petir di matanya tumbuh semakin ganas. Kemudian, dua sayap petir mulai menyebar dari punggungnya seperti dua bilah tajam. Pada saat itu, kultivasi Chu Feng meningkat menjadi peringkat 3 kaisar marsial. Kecepatannya sekali lagi meningkat beberapa kali. Ibu suci, tolong selamatkan aku, teriak serangga itu. Melihat kecepatan Chu Feng benar-benar meningkat sekali lagi, serangga merah kecil itu berteriak kaget. Karena sangat ketakutan, sehingga itu mulai panik. Pada saat yang sama, ia terus berteriak. Makhluk abnormal macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa meningkatkan kultivasi kamu? Kamu membuatku kencing dalam ketakutan. Ibu, selamatkan aku, teriak serangga itu. Sudah jelas bahwa kecepatan serangga kecil itu sudah mencapai batasnya. Itulah sebabnya dia mulai panik seperti itu, ini setelah Chu Feng meningkatkan kultivasinya. Alasan untuk itu adalah, karena serangga merah kecil itu tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari Chu Feng. Hal kecil, aku akan melihat bagaimana kamu akan terus bertindak sombong, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bepergian seperti kilatan petir. Dia tiba di depan serangga merah kecil itu, dan meraihnya dengan tangannya. Begitu serangga merah kecil itu ditangkap oleh Chu Feng, serangga itu segera menjadi sangat taat. Serangga itu tidak mencoba untuk berjuang, dan juga tidak mencoba untuk mengatakan apapun. Sebagai gantinya, serangga itu melihat Chu Feng dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Ayo, hinaku lagi. Teruslah menghina aku, ucap Chu Feng sambil menatap serangga merah kecil itu dengan marah. Kakek, tolong jangan bunuh aku. Aku hanya bercanda denganmu, kata serangga merah kecil itu dengan cara yang sangat salah. Cui, pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah 100.000 binatang suci telah meledak keluar dari hatinya. Dia berpikir dalam hatinya, bahwa serangga merah kecil ini benar-benar tidak tahu malu. Serangga merah ini pasti memiliki kecerdasan. Selain itu, serangga itu bukan bayi yang baru lahir. Kalau tidak, serangga itu tidak akan bisa menghibur dirinya sendiri dengan Chu Feng seperti itu. Selanjutnya, serangga itu memanggil kakek Chu Feng sekarang, dan itu semua adalah tindakannya. Jangan panggil aku kakek, panggil aku tuan yang baik, kata Chu Feng. Siap, tuan yang baik. Tuan yang baik, aku hanya bermain-main sebelumnya. Bisakah kamu mengampuni aku? Serangga merah kecil itu memohon dengan sangat menyedihkan. Apakah kamu menganggapku bodoh? Tanya Chu Feng. Tidak, tentu saja tidak. Aku pikir tuan yang hebat sangat cerdas, kata serangga merah kecil itu.
Diam, jangan ngomong lagi. Dasar serangga jahat. Kamu benar-benar berani menghina aku sebelumnya. Kamu akan aku umpankan untuk burung-burung, kata Chu Feng. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar akan mengumpankan aku kepada burung-burung? Seru serangga itu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, serangga itu langsung terkejut. Tatapannya bahkan mulai berubah. Itu benar, kata Chu Feng dengan penuh tekad. Nenekmu tidak akan memohon padamu. Dasar bodoh. Aku akan menggigitmu sampai mati. Cepat, lepaskan aku. Selain itu, orang tua aku akan mengubah kamu menjadi adonan gorengan. Mereka akan merendam kamu dengan teh, dan kemudian memakan kamu seperti hidangan penutup. Ucap serangga itu. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk membunuhnya, serangga merah kecil itu segera membuka kedok penampilan aslinya, dan mulai menghina Chu Feng. Kamu berani menghinaku lagi. Aku akan memberimu pelajaran. Teriak Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, ia mulai melepaskan guntur di tangannya. Meskipun lawannya hanyalah serangga, tapi ia memiliki tubuh khusus yang sangat kuat. Namun sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, Chu Feng memiliki banyak cara untuk menyiksanya. Tidak, teriak serangga itu. Pada saat itu, jeritan serangga kecil bergema di hutan dalam gelombang terus-menerus. Itu aneh. Bagaimana kamu tahu apa itu burung? Tanya Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng berhenti menyiksa serangga itu, dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu apa itu burung. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan aku? Meskipun kita para Royal Spirit Insect Beast tinggal di sini, tapi kita memiliki banyak pengetahuan, kata serangga merah kecil itu. Ras serangga spiritual kerajaan, jadi kamu semua sebenarnya disebut serangga spiritual kerajaan? Tanya Chu Feng. Itu benar. Serangga merah kecil itu mengangguk. Dalam hal ini, apakah kamu tahu dari ras apa aku berasal? Tanya Chu Feng. Chu Feng terbawa oleh dorongan yang tiba-tiba, dan mulai bertanya pada serangga kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak ras yang berbeda di luar formasi pembantaian pemakan darah. Lebih jauh lagi, ras itu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Dan kamu itu termasuk ras yang paling lemah, kata serangga merah kecil itu. Yang terlemah, mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng mulai bersinar. Dia pun mulai merenung. Meskipun manusia adalah yang terkuat setelah elf zaman kuno di tanah suci bela diri saat ini, tapi memang benar bahwa manusia adalah kultivator bela diri yang sangat lemah, itu jika dibandingkan dengan makhluk lain di dunia ini. Dan bahkan, sebuah batu kecil yang jatuh dari langit akan mampu menghancurkan manusia sampai mati. Jadi setelah memikirkannya, apa yang dikatakan serangga kecil itu bisa dianggap benar. Dalam hal ini, katakan padaku, ras seperti apa aku ini? Tanya Chu Feng. Kamu babi, kata serangga merah kecil itu. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng terbuka lebar. Dia memelototi serangga kecil itu dan berkata, katakan lagi, ucap Chu Feng. Kamu babi. Ah tidak, apakah aku salah? Mungkinkah kamu bukan babi? Jadi kamu apa? Ah tidak, ampuni aku masih anak-anak, teriak serangga itu. Jeritan dari serangga merah kecil itu mulai bergema di hutan sekali lagi. Setelahnya, Chu Feng hanya berhenti setelah menyiksa serangga kecil itu selama beberapa waktu. Meskipun dia menyiksa serangga kecil itu, tapi Chu Feng sebenarnya menggunakan teknik formasi spiritualnya untuk menguji tubuh serangga kecil itu. Setelah pengujiannya, Chu Feng menemukan bahwa serangga kecil ini benar-benar ajaib. Meskipun merasa sakit akibat penyiksaan Chu Feng, tapi akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Chu Feng dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membunuh serangga kecil itu. Dengan demikian, seseorang dapat melihat seberapa kuat vitalitas serangga kecil itu. Pada saat itu, Chu Feng mulai merasa agak gelisah. Ketika serangga kecil ini sudah sekuat ini, maka seberapa kuat serangga-serangga Royal Spirit dewasa itu? Makhluk dengan nama Royal Spirit Insect ini benar-benar terlalu menakutkan, pikir Chu Feng. Setelah memikirkannya,
Chu Feng segera meraih serangga kecil itu erat-erat di tangannya, itu untuk membuatnya tidak dapat berbicara. Selanjutnya, dia menyegel auranya. Kemudian, dia dengan cepat melanjutkan ke tempat di mana Xian Miao Miao sedang beristirahat. Ketika Chu Feng kembali, dia menemukan bahwa Xian Miao Miao benar-benar hilang. Pembentukan formasi yang telah dia dirikan, kini telah dihancurkan oleh seseorang. Sial, seru Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Dia pun merasa situasinya menjadi buruk. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, banyak suara gerakan cepat bisa terdengar di kejauhan. Mereka semakin dekat. Segera, siluet muncul di depan Chu Feng. Chu Feng pun merasa sangat senang melihat orang ini. Alasan untuk itu adalah, karena itu tidak lain adalah Xian Miao Miao. Miao Miao, kemana kamu pergi? Tanya Chu Feng. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kamu pergi kemana? Mengapa kamu tidak ditemukan di tempat lain setelah aku bangun? Xian Miao Miao bertanya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat dirinya marah. Kemarahannya kali ini berbeda dengan amarahnya di masa lalu. Dia marah karena dia khawatir akan keselamatan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia pergi sendiri untuk mencari bunga abadi era kuno dengan niat baik, tapi dia seharusnya meninggalkan beberapa pesan untuk mencegah Xian Miao Miao khawatir padanya. Tapi sayangnya, dia benar-benar mengabaikan itu. Miao Miao, aku, Chu Feng ingin meminta maaf padanya. Hei kecantikan. Tepat pada saat itu, serangga kecil di tangan Chu Feng tiba-tiba berbicara. Orang ini sebenarnya memecah formasi spiritual yang telah mengikat Chu Feng dengan itu. Tidak hanya itu saja, saat ini memiliki penampilan yang sangat menyedihkan, dan tidak berbahaya saat melihat Xian Miao Miao dengan emosi yang dalam di matanya. Orang itu jelas berusaha mendapatkan belas kasihan Xian Miao Miao. "Aih, Chu Feng, benda apa yang ada di tanganmu?" tanya Miao Miao. Benar saja, Xian Miao Miao segera menyadarinya. Tidak hanya itu saja, dia juga terkejut dan gembira. Ekspresinya seolah-olah seorang pengungsi baru saja menemukan dunia baru. Itu adalah serangga spiritual kerajaan. Jika aku tidak salah, itu pasti makhluk legendaris yang kamu bicarakan, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.